Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepastian pada setiap makhluk yang bernyawa itu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Ponis mati kepada kita semua, Pak. Orang yang bijak bukan menanyakan kapan mau matinya, akan tapi apa persiapan kita untuk mati. Mati tidak akan menunggu sakit, karena banyak yang sehat sudah mati. Mada a'dadna laha, apa yang kita siapkan untuk kematian itu? Karena kematian sudah pasti akan kita rasakan dan sudah pasti akan kita jalani. Jika Fudail bin Iyad, ulama tabi'in, bertemu dengan orang yang sudah tua, maka Fudail bin Iyad bertanya, "Ya Syekh, kam ataj alaika?" Ya Syekh, sudah berapa umurmu? Maka orang tua tadi menjawab, "Situna sana," 60 tahun. Fa anta mundu sitina sanatin tasiru ilallah wa tushiku an tablugha. Oh, berarti kamu dari 60 tahun yang lalu itu sudah berjalan menuju Allah dan kamu hampir sampai. Orang tua tadi menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ini adabnya orang-orang dahulu, Pak. Kalau kita mungkin ditanyakan, "Pak, sudah berapa umur 60?" Parah dah, Pak Allah. Mungkin kita marah, mungkin kita tersinggung. 70 tahun, parah dah. Tushiku an tablugha, hampir saja kamu sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata'lamu matakul, apakah engkau paham yang apa yang kau katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fasirli ya Aba Ali. Maka orang tua tadi meminta kepada Fudail bin Iyad, "Ya Aba Ali, ajarkan aku apa makna kalimat itu. Inna lillahi abdun wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami adalah hamba Allah. Saya inilah hamba Allah dan saya pasti akan dikembalikan kepada Allah. Man alima annahu abdun lillah fa'lam annahu mauqufun." Barang siapa yang mengetahui kalau dia itu hamba Allah, sadar kalau dia itu hamba Allah, fa'lam annahu mauqufun, ketahuilah sesungguhnya dia itu pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Faman alima annahu mauqufun fa'lam annahu mas'ulun. Barang siapa yang meyakini dan mengetahui dia akan dikumpulkan, ketahuilah sesungguhnya dia pasti akan ditanyakan. Faman alima annahu mas'ulun falyu'iddu lis-su'ali jawabah. Barang siapa yang sudah tahu dan sadar kalau dia pasti akan ditanya, maka persiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Fama hilatuhu, kalau begitu apa solusinya? Umur saya sudah 60 tahun, 70 tahun, umur saya sudah 40 tahun, 50 tahun. Fama hilat antuh sina ma baqiya yukfaru laka ma madha wa ma baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah. Ya Pak, Masjid Al-Hikmah Pak. Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa dan tak henti kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita atas semua karunia, anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala serta nikmat hidayah yang terpenting dan utama, sehingga dengan nikmat itu semua Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan memberikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan solat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Juga dipertemukan dengan saudara-saudara kita dari berbagai masjid
yaitu yang dihimpun dalam satu komunitas atau jamaah sajadah fajar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita juga di jannahnya nanti. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah memberikan kita hidayah, rahmatnya, sehingga hari ini pagi hari ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, di sela-sela banyaknya aktivitas kita, kesibukan kita sehari-harinya dengan aktivitas yang membuat kita itu nyaris jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nyaris iman kita turun, nyaris hati kita itu berkarat dikarenakan kesibukan keduniaan kita, kesibukan kita dengan dunia menjadikan iman kita lemah. Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitab beliau Dhahiratu Dha'ful Iman, beliau menjelaskan di antara penyebab lemahnya iman seseorang itu adalah al-istighraqu bil hayatid dunya, sibuknya dia dengan kehidupan dunia. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini Allah sibukkan kita dengan kehidupan akhirat kita, dengan thalabul ilmi, dengan bermajlis ilmu. Mudah-mudahan kesibukan kita ini menjadikan penambah dan meningkatnya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dalam satu hadis dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, beliau mengatakan, jaa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, mata sa'ah ya Rasulullah. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Ini pertanyaan, karena memang bertanya dalam hadis lain adalah ini orang Arab Badui, pedalaman, maka pertanyaannya mesti langsung to the point, tidak basa-basi. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah tersenyum. Madza a'datta laha? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Kok sekonyong-konyong kamu mau bertanya, beraninya kamu bertanya kapan hari kiamat? Madza a'datta laha? Apa yang kamu siapkan? Jawaban Rasulullah SAW menjawab dengan satu pertanyaan, bukan menentukan harinya, karena memang pada hakikatnya hari kiamat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW memberikan pertanyaan, madza a'datta laha? Ini pelajaran bagi kita bahwasanya sesuatu yang sudah pasti tidak perlu ditanyakan lagi kapan terjadi, karena sudah pasti. Namun yang dipertanyakan, madza a'datna laha? Apa yang kita siapkan untuk hari kiamat? Jadi misalnya konteks yang sama, untuk jamaah masjid ini ada seorang donatur misalnya yang menjanjikan semua jamaah masjid ini akan diberangkatkan umroh, pasti akan diberangkatkan umroh. Kemudian ada yang bertanya kapan itu? Karena semua itu suatu hal yang pasti, sudah dipastikan akan berangkat semua, maka tidak perlu ditanyakan lagi kapan itu. Apa yang akan kita siapkan untuk umroh itu? Contoh kecilnya seperti itu.
Sama halnya dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepastian pada setiap makhluk yang bernyawa itu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Inilah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, vonis mati kepada kita semua, Pak Bu. Jadi tidak usah nunggu vonis pengadilan untuk vonis mati. Kita semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah Allah vonis mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang bijak bukan menanyakan kapan mau matinya, bukan. Akan tetapi menanyakan apa persiapan kita untuk mati. Jadi suatu hal yang sudah pasti, Pak, Bu, tidak usah ditanyakan kapannya, akan tapi apa persiapan kita untuk mati. Di antara kita sudah ada yang sampai umur 60 tahun, lebih 60 tahun, 50 tahun. Sementara kematian itu adalah hal yang pasti. Tidak usah tanyakan kapannya, karena mati tidak akan menunggu sakit, karena banyak yang sehat sudah mati. Mati tidak usah menunggu tua, karena banyak yang muda sudah lebih dahulu mati. Tapi yang ditanyakan adalah madza a'dadna laha. Apa yang kita siapkan untuk kematian itu? Karena kematian sudah pasti akan datang. Kematian sudah pasti akan kita rasakan dan sudah pasti akan kita jalani. Maka di sisa-sisa usia kita ini, suatu saat Fudail bin Iyad dikisahkan dalam satu kitab Hilyatul Auliya, bahwasanya ketika Fudail bin Iyad, ulama tabi'in, itu bertemu dengan orang yang sudah tua. Maka Fudail bin Iyad bertanya, "Ya Syekh, kam ataj alaika?" "Ya Syekh, sudah berapa umurmu?" Maka orang tua tadi menjawab, "Situna sanah, 60 tahun." "Fa anta mundu sitina sanatin tasiru ilallah wa tushiku an tablugha." Berarti Syekh, ya orang tua, berarti kamu dari 60 tahun yang lalu itu sudah berjalan menuju Allah dan kamu hampir sampai. Maka orang tua tadi menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ini adabnya orang-orang dahulu, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita mungkin ditanyakan, "Pak, sudah berapa umur 60? Parah deh Pak lah." Mungkin kita marah. Mungkin kita tersinggung. 70 tahun, parah dah. Padahal Fudail bin Iyad mengatakan, "Tushiku an tablugha." Hampir saja kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang syekh tadi ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Hata'lamu ma taqul? Apakah engkau paham ya Syekh apa yang kau katakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun"? Fasir li ya Aba Ali. Maka orang tua tadi meminta kepada Fudail bin Iyad, "Ya Aba Ali, ajarkan aku apa makna kalimat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi abdun wa inna ilaihi rajiun." Sesungguhnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya kami adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah dan saya pasti akan dikembalikan kepada Allah. Man alima annahu abdun lillah fa'lam annahu mauqufun. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, barang siapa yang mengetahui kalau dia itu hamba Allah, sadar kalau dia itu hamba Allah, fa'lam annahu mauqufun. Ketahuilah sesungguhnya dia itu pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Faman alima annahu mauqufun fa'lam annahu mas'ulun. Barang siapa yang meyakini dan mengetahui dia akan dikumpulkan, ketahuilah sesungguhnya dia pasti akan ditanyakan. Faman alima annahu mas'ulun falyu'iddu lisu'ali jawabah. Barang siapa yang sudah tahu dan sadar kalau dia pasti akan ditanya, maka persiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, tidak usah kita menanya kapan, akan tapi kita persiapkan apa yang kita persiapkan
untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita. Maka orang tua tadi bertanya, mengatakan kepada Fudail bin Iyad, "Fama hilatuhu?" Kalau begitu apa solusinya? Umur saya sudah 60 tahun, 70 tahun, umur saya sudah 40 tahun, 50 tahun, fama hilatuhu? Apa solusinya? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Antuh sina ma baqiyah yukfaru laka ma madha wa ma baqi." Hai orang tua, berbuat baiklah di sisa-sisa usia kamu ini, beramal solehlah di sisa-sisa usia kamu ini, karena kamu tidak tahu kapan kematian itu datang. Maka insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang dulu dan dosa-dosa dari sisa-sisa usia kamu. Jawaban yang simpel, tapi mengena sekali bagi hati kita. Wa in asa'ta, kalau seandainya kepada usia ini 60 tahun ini kamu masih tetap berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, uhitta bima baqiyah wa ma madha. Kamu akan disiksa dengan dosa-dosa kamu yang telah lalu dan dosa-dosa yang sisa-sisa dari usia kamu. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, inilah jawaban dari Fudail bin Iyad ketika ada orang yang sudah 60 tahun. Bukan maksud beliau menakdirkan, mendoakan seseorang itu wafat, tidak. Akan tapi beliau berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'mari min ummati baina sittina wa sab'ina wa aqalla minhum may yajuz dzalik." Sesungguhnya umur umatku antara 60 tahun dan 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara mereka yang lebih. Jadi usia-usia 60 tahun ini kira-kira insya Allah sudah pensiun ya Pak ya. Sudah pensiun. Jadi ketika kita masih aktif ataupun kita lalai dengan usia-usia kita 60 tahun yang lalu, mari dengan sisa-sisa usia ini kita berbuat baik, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian itu pasti datang. Kematian itu adalah hak kita dan kita akan berjalan menuju kematian itu. Dan kita pasti akan menuju pada kematian. Kita tidak tahu kematian itu kapan akan datangnya, namun kita mempersiapkan untuk mati, kita mempersiapkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, "Idza aradallahu bi 'abdin khair ista'malah." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah sibukkan hamba itu dengan kebaikan dan ketaatan sebelum kematiannya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita selalu dengan ketaatan, dengan kebaikan amal soleh sebelum kematian kita, dan kita mempersiapkan semua itu hadirin hadirat rahimakumullah atas pertanyaan-pertanyaan Allah yang Allah tanyakan kepada kita. Karena kita pasti akan ditanyakan. Kalla latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Sekali-kali tidak, pasti kamu akan ditanyakan nanti tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain. Demi Rabbmu hai Muhammad, kami akan tanyakan mereka semua. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka perbuat ketika mereka masih di dunia. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, kullun nas yaghdu. Setiap manusia itu pada hakikatnya mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Faminha mu'tiquha wa mubiquha. Maka di antara manusia itu ada mereka yang memerdekakan, membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghindari dosa-dosa dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Faminha mubiquha, ada di antara mereka yang membinasakan diri mereka dengan perbuatan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga pernah mengatakan dalam qaul beliau, an-nasu mundu khuliqu lam yadalu musafirin. Manusia itu mulai awal dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pada hakikatnya berjalan ibarat orang musafir berjalan.
laisa lahum min rihalihim hattun. Tidak ada tempat istirahat dari perjalanan dan safarnya ilan nar awil jannah, kecuali tempatnya adalah neraka ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita menjadikan pertemuan kita ini semua dalam rangka untuk ukhuwah Islamiyah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan selalu memberikan kita kemampuan untuk melakukan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini hal yang singkat kami sampaikan sebagai tadhkirah bagi diri kami khususnya dan umum pada hadirin hadirat semuanya. Mari kita mempersiapkan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan kita, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah hisab kita, Allah Subhanahu wa taala mempermudah hisab untuk diri kita, keluarga kita, cucu keturunan kita dan saudara-saudara kita yang berkumpul bersama kita. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.